Salam anu nagrok Pasya Serantau Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan sang juara, yaitu dengan Fasa dan Ibra. Dua-duanya baru saja ikut pertandingan kejuaraan nasional, tingkat nasional ya, di Padepokan tahun ini. Dengan 2.990 peserta se-Indonesia. Alhamdulillah Ibra dan Fasa lagi-lagi dapat mendulang medali emas ya. Nah, sekarang kita akan menanya nih sama sang juara nih, sama Fasa ya. Di Fasa jangan makan dulu, coba makan dulu. Ini kuat makan makanya juara. Waktu pertandingan itu bagaimana? Di Fasa coba cerita dulu. Waktu pertandingan. Pas ronde 1 skornya 1-0. Oh, 1-0. Pas ronde 2 6-2 terus dikurangi soalnya kena leher dari 5-2. Berarti waktu pertandingan pertama di babak pertama, di ronde pertama Fasa sempat tertinggal 1-0 ya, tertinggal 1-0. Nah, ini hebat. Dia bisa move on, bisa naik di ronde kedua dan bisa membalik angkanya ya, bisa jadi bahkan 6-2, tapi dipotong angka 1. Kenapa? Karena nendang kepala orang ya. leher lagi nendang. Nah, oke, sekarang kita coba lihat, kita nonton pertandingan Fasa yang lagi bertanding ya. Sekarang kita nonton Fasa lagi bertanding. Kita raihlah kemenangan, tunjukkan pada dunia, hadapilah semua rintangan yang ada, dan kita pasti bisa. Janganlah kau ragu, hadapi semuanya. Bagikan semangatmu, kibarkan benderamu. Ayo, ayo, kita pasti bisa meraih kemenangan. Oh, ayo, ayo, semangatkan jiwamu, taklukkan rasa takutmu. Berjuanglah kita, raihlah kemenangan, tunjukkan pada dunia, hadapilah semua rintangan yang ada, dan kita pasti bisa. Janganlah kau ragu, hadapi semua. Nah, ini kan kelihatan tadi kita bisa lihat bagaimana Fasa ikut pertandingan, sempat jatuhin dengan orang tadi ya di ini ya. Nah, sekarang ke Bang Ibra ya. Bang Ibra bagaimana waktu pertandingannya? Awalnya di babak pertama sempat ketinggalan skor 4-2. 4-2. Iya. Masih babak 2 Ibra tendang sampai jatuh menyamakan skornya 4-4. Nah, Diserang lagi sampai selesai menang dengan skor 4-12. wah, hebat. Coba. Jadi apa namanya? Bang Ibra tadi pertama tertinggal ya 4-2 ya, tapi sama dengan Fasa juga sempat tertinggal tapi bisa move on kembali, bisa ini kembali menguasai pertandingan sehingga bisa meraih angka 12-4 ya.
ya, jambal juara ya, dapat medali emas. Berarti Ibra kan di part pertama kan sempat bilang Ibra akan ikut pertandingan lagi dan ingin juara lagi, juara 1. Nah, dan mereka alhamdulillah sudah 2 kali dapat medali emas. Nah, ini kita tanya dulu sama sang ayah nih, bagaimana kok bisa persiapannya, bagaimana anak ini kok bisa sampai terus dia dapat juara sampai dapat merebut medali emas nih. Ya, persiapannya sebulan sebelum event. Kebetulan saya juga ngelatih mereka setiap pagi setengah 6, habis sholat subuh jam 5 selama 30 menit. Ya saya siksa anak-anak ini. Saya siksa, saya pukulin, maksudnya saya ajarin belajar nangkis. Terus mereka harus bisa, kalau udah ke pojok harus ngelawan baliknya gimana. Ya nangis-nangis. Ya, cuman standarnya mereka jadi kan udah ada yang besar. Ya. Standar mereka itu udah lawan sebesar saya lawannya. Gitu. Mentalnya sudah siap mereka ya. Ya nangis biasalah minggu pertama satu nangis. Sekarang coba Masa dan Ibra tunjukin ke penonton ya medali yang didapat berapa biji? Dapat 2 medali emas. Keren nih, dapat 2 medali emas ya. Nah, kita mengharap kepada siapapun anak-anak yang nonton ini sebagai edukasi buat anak yang lain supaya juga ingin punya prestasi seperti Ibra dan Fasa dan ikut di bidang olahraga apa aja atau di bidang kesenian bidang apapun tetap punya prestasi. Lagi masih muda, masih kecil ini sudah punya mengukir prestasi hingga dapat medali emas. Dan saya harap anak-anak siapapun dari Sabang sampai Merauke, anak-anak Indonesia ini harus punya prestasi, harus asik dengan kegiatan-kegiatan ekstra ekskul yang tidak mesti dia. Nah, sekarang ke mamanya. Ke mamanya kita tanya ini ya, masalah pendidikannya lagi. Ini kan baru habis ujian mereka kan. Waktu pertandingan sebelum ujian atau setelah ujian? Setelah ujian. Benar persis setelah ujian. Setelah ambil rapor. Setelah. Jadi memang proses persiapannya pas persiapan mau ujian juga. Ujian juga. Jadi barengan. Nah, kita coba bagaimana hasil rapor anak-anak ini? Kan di mereka ini di hari subuh udah dilatih sama ayahnya, sudah digenjot kan. Gimana, terganggu gak sekolah dia, mata pelajarannya? Alhamdulillah sih memang tidak terganggu ya. Jadi memang di sekolah juga memang kalau ada ekskul pasti support, akademisnya juga disupport juga sama guru-guru. Jadi memang diutamakan tentang pendidikan, tapi juga non akademisnya juga disupport. Jadi memang alhamdulillah, jadi dua-duanya untungnya anaknya juga suka juga jadinya. Alhamdulillah pendapat medali emas. Mereka kan sekolah di Al Azhar ya, di SD Al Azhar 1 pusatnya. di Kebayoran Baru. Dan mereka rupanya di Al Azhar itu pencak silat itu lebih diutamakan kayaknya. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat nonton video Bang Ibra lagi tanding. Bagikan semangatmu, kibarkan benderamu. Oh, ayo, kita pasti bisa meraih kemenangan. Oh, ayo, semangatkan jiwamu, taklukkan rasa takutmu.
Nah kan kita sudah lihat video Bang Ibra sempat ketinggalan angka sampai 42 ya, 42. Tapi kena di ronde kedua Ibra bisa menendang lawan, jatuh, mungkin mentalnya jatuh. Ya. Ini ya. Dan supporternya Ibra banyak. Banyak datang semua ya, datang Bayak, siapa lagi? Nenek-neneknya, emaknya semua ya. Atu ya. Ya. Nah, ini memang dukungan keluarga terhadap anak-anak ini luar biasa. Yang mudah-mudahan Dan anak-anak ini jadi ketua kelas. jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas. Karena dapat medali emas dua jadi ketua kelas. Walaupun sudah jadi juara ya, jangan sekali-sekali untuk berantem apa. Pergunakan untuk bertanding untuk yang sportif ya. Sportif, tidak untuk berantem di jalanan, di apa. Nanti ini kan masih SD, masih di sekolah kan. Nanti kalau SMP, SMA, itu walaupun sudah jago silat, tidak boleh ya. Sebagai juara kita sportif tanding di arena ya. Pak Ibra ya Pak saya ya. Mungkin inilah bincang-bincang kita dengan sang juara, dan alhamdulillah mereka sudah mendulang 2 medali emas masing-masing, dan mungkin ke depan kita harapkan prestasi anak-anak ini bisa juara PON, bisa juara SEA Games dan acara SEA Games, bahkan kita mengharap bisa juara dunia. Mungkin kalau dari umur sekian, umur balita begini, jika mereka sudah dapat medali emas, insya Allah suatu saat mereka akan jadi juara baik dimanapun. Mungkin demikianlah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ane Nagrao Pasai Serantau Aceh Utara. Keep